Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari tentang berita perdagangan Islam di Nusantara. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah untuk mempelajari tentang catatan sejarah kegiatan perdagangan Islam di Nusantara, kemudian bandar-bandar Islam di Nusantara, alat tukar perdagangan, dan penyebab kemunduran dari perdagangan kerajaan Islam di wilayah Nusantara. Pertama-tama, kita akan mempelajari tentang catatan sejarah kegiatan perdagangan. Jadi nanti akan ada beberapa catatan dari beberapa tokoh mengenai perdagangan di wilayah Nusantara. Catatan yang pertama dikemukakan oleh W.P. Groeneveld. Beliau mengatakan bahwa kontak dagang Indonesia dengan Cina itu sudah terjadi sejak abad pertama Masehi sampai dengan abad ke-16 Masehi. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa sejak awal abad ke-7, kapal-kapal dagang dari Arab itu sudah mulai berlayar ke wilayah Asia Tenggara. Catatan yang kedua berasal dari Cheng Ho. Beliau adalah seorang pelaut dan juga penjelajah Tiongkok yang sangat terkenal. Berdasarkan keterangan dari Cheng Ho, terdapat kerajaan bercorak Islam yaitu Samudra Pasai dan juga Malaka. Keduanya tumbuh dan berkembang sejak abad ke-13 sampai dengan abad ke-15. Di wilayah Semarang, nama Cheng Ho diabadikan dalam kelenteng Sampokong. Kelenteng ini didirikan sebagai penghormatan kepada Laksamana Cheng Ho, yakni seorang penjelajah Tiongkok yang singgah di Semarang dalam perjalanannya menyebarkan perdamaian. Catatan yang ketiga berasal dari Mahuan. Beliau mengatakan ada komunitas muslim di wilayah pesisir utara Jawa. Komunitas muslim ini nantinya akan melahirkan jaringan perdagangan dan juga pertumbuhan kota-kota. Mahuan juga menjelaskan bahwa pada abad ke-13 sampai dengan abad ke-18 muncul bandar-bandar perdagangan. Catatan yang keempat berasal dari Tom Pires. Beliau mengatakan ada lalu lintas dan kehadiran para pedagang di wilayah Samudra Pasai. Para pedagang yang hadir berasal dari wilayah Turki, Arab, Persia, Gujarat, Jawa, dan juga Siam. Selain itu, ada juga pedagang dari Kairo dan juga Mekah yang berlabuh di wilayah Malaka. Kemudian di wilayah Nusantara sendiri sudah mulai muncul bandar-bandar perdagangan. Bandar perdagangan di kawasan Nusantara muncul antara abad ke-7 sampai dengan abad ke-15. Bandar perdagangan ini biasanya muncul di kawasan pesisir pantai. Pusat perdagangan di Nusantara banyak dikunjungi oleh pedagang asing, terutama dari wilayah Cina, India, dan juga negeri-negeri di kawasan Asia Tenggara. Karena sering bertemu dengan orang-orang asing, masyarakat di pesisir pantai cenderung lebih terbuka dalam penerimaan terhadap agama dan kebudayaan baru. Berbeda jika dibandingkan dengan masyarakat di pedalaman yang cenderung lebih tertutup. Suatu lokasi bisa dikatakan sebagai pusat perdagangan atau bandar dagang jika bisa memenuhi beberapa persyaratan. Antara lain, bisa memberi bekal untuk berlayar. Kemudian yang kedua, bisa memberi tempat istirahat. Karena proses perdagangan pada masa itu tidak terjadi dalam waktu singkat. Jadi bisa dalam waktu berbulan-bulan lamanya. Maka para pedagang asing ini perlu disediakan tempat untuk beristirahat. Kemudian syarat yang ketiga adalah memiliki barang komoditas yang diperlukan oleh bangsa lain. Di wilayah Nusantara, kita memiliki keunggulan yaitu memiliki rempah-rempah yang sangat banyak. Kemudian syarat yang keempat, bisa menyediakan tempat pemasaran bagi pedagang asing. Jadi, para pedagang asing ini di wilayah Nusantara tidak hanya membeli rempah-rempah, akan tetapi mereka juga menjual barang dari wilayahnya masing-masing.
Jadi perlu disediakan tempat bagi pedagang asing ini untuk menjual barang-barang dari wilayahnya. Ada beberapa bandar dagang di wilayah Nusantara, antara lain Bandar Dagang Samudra Pasai, Malaka, Demak, Goa Talo, Banjar, dan juga Pontianak. Masing-masing bandar memiliki komoditas unggulan. Komoditas perdagangan di wilayah Nusantara terdiri dari berbagai macam. Ada rempah-rempah, ada jenis tambang, kemudian ada jenis kayu-kayuan. Berikut ada beberapa jenis rempah-rempah yang bisa ditemukan di wilayah Nusantara, seperti pala, kencur, jahe, cengkeh, ada juga bunga lawang. Dan masih banyak lagi jenis rempah-rempah yang ada di wilayah Nusantara. Kemudian untuk komoditas dari masing-masing wilayah, itu contohnya di wilayah Sumatera, mereka ini komoditas unggulannya ada lada, emas, kapur barus. Di wilayah Jawa, komoditas unggulannya itu ada beras, gula, kayu jati. Wilayah Kalimantan ada emas, intan, dan wilayah lain pun juga memiliki komoditas perdagangannya masing-masing. Proses perdagangan pada masa itu dilakukan dengan cara barter, yakni dengan tukar-menukar barang. Namun, telah ditemukan alat tukar perdagangan di masa Islam. Dari berbagai wilayah, itu memiliki mata uangnya masing-masing dan itu diakui sebagai alat jual beli. Adapun alat tukar perdagangan di berbagai wilayah di Nusantara itu seperti halnya dirham, cash, dinara, tumdaya, dan juga alat tukar dagang yang lain. Perdagangan Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat. Ini dibarengi dengan munculnya kerajaan-kerajaan bercorak Islam di wilayah Nusantara. Namun, setelah kedatangan bangsa-bangsa Eropa, perdagangan Islam ini mulai mengalami kemunduran. Pada masa itu, Malaka merupakan bandar terbesar dan banyak dikunjungi oleh pedagang-pedagang asing. Nama Malaka sendiri sangat tersohor. Akan tetapi, setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, jalur perdagangan ini banyak diganggu oleh bajak laut. Oleh karena itu, para pedagang membuat jalur perdagangan baru, yakni melewati pantai barat Sumatera menuju Selat Sunda. Jadi, Bandar Malaka itu nanti akan ditinggalkan oleh para pedagang Muslim. Para pedagang Islam merasa tidak aman karena Bandar Malaka ini sudah tidak lagi dikuasai oleh orang-orang Muslim. Makanya mereka meninggalkan Malaka. Setelah Malaka jatuh, para pedagang Islam ini beralih ke wilayah yang lain, seperti halnya Aceh, Demak, Banten, Tuban, Gresik, dan juga wilayah lain di Nusantara. Perdagangan dan kerajaan Islam di wilayah Nusantara mengalami kemunduran ketika pasukan Belanda ini berhasil menguasai perdagangan di wilayah Nusantara dan juga melakukan monopoli perdagangan. Jadi, Belanda itu benar-benar menutup akses perdagangan antara orang-orang Nusantara dengan orang-orang asing. Berikut tadi merupakan paparan mengenai berita perdagangan Islam di wilayah Nusantara. Jika ada kesulitan, bisa kita diskusikan bersama. Saya akhiri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.